أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan, sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam selalu kita kirimkan kepada Allah agar disampaikan kepada Habibullah, kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah berhasil menggulung tikar-tikar kebatilan dan melebarkan tikar-tikar kebenaran, yang mana beliau telah berhasil membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang berilmu pengetahuan. Oleh karenanya, marilah kita berselawat kepadanya dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari bersama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam artian al-imtisalu awamirillah wajtinabin nawahi, menjunjung tinggi perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, hari ini adalah hari Jumat yang terakhir bulan Desember 2020. Tidak lama lagi kita akan memasuki tahun 2021. Di suatu sisi, umat Islam menyambut tahun baru itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Karena tahun baru Masehi ini bukanlah tahun baru umat Islam, tapi tahun baru umat Islam itu adalah tahun Hijriyah. Di sisi lain, karena ini adalah penanggalan nasional, kita terikutkan olehnya. Kalau seandainya anak kita berulang tahun, pasti yang kita lihat itu adalah penanggalan nasional, yaitu tahun Masehi.
tahun akademik, tahun sekolah itu berdasarkan tahun Masehi. Kalau ada orang yang bertanya kepada kita, hari apa sekarang? Mungkin kita mengatakan, kini hari Jumat tanggal 25 Desember tahun 2020. Tata keuangan itu berinduk kepada tahun Masehi. Oleh karena itu kaum muslimin, alangkah baiknya dengan pergantian tahun ini kita mengambil makna dan hikmah. Mari kita seluruhnya bermuhasabah, merenung. Karena dengan pergantian tahun ini sesungguhnya bertambahlah usia kita, bertambahlah umur kita. Kalau seandainya kemarin umur kita 40, dengan bertambahnya tahun sekarang sudah 41. Sesungguhnya kalau kita merenung lagi, sesungguhnya pada hakikatnya umur kita di hadapan Allah berkurang. Jatah hidup kita di dunia ini dengan bertambahnya tahun berkurang. Seandainya jatah hidup kita 19 tahun, bertambah tahun tinggal 18 tahun lagi. Otomatis kita ini semakin dekat dengan kematian. Bertambah tahun, berkurang jatah hidup kita di dunia. Semakin dekat kita dengan kematian. Suatu ketika Imam Al-Ghazali pernah bertanya kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, apakah yang paling dekat di dunia ini?" Maka murid-muridnya yang menjawab, yang paling dekat itu adalah istri. Yang paling dekat itu adalah anak, famili, keluarga kita. Semuanya itu benar. Akan tetapi yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Kenapa? Hari-hari yang kita lalui, tahun-tahun yang kita lalui, semakin dekat dengan kita ini dengan kematian. Oleh karena itu kaum muslimin, kita tidak tahu kapan ajal, masa janji Allah itu akan datang kepada kita. Sebagaimana Allah gambarkan di dalam Al-Quran, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila sudah datang ajal kepada kita, apabila sudah datang masanya kepada kita, tidak bisa kita minta dipercepat walaupun sedetik. Tidak bisa kita dimundurkan walaupun sedetik. Oleh karena itu kaum muslimin, selagi Allah berikan kesehatan kepada kita, selagi Allah berikan kesempatan hidup kepada kita, marilah kita berbuat baik, beramal sebaik mungkin. Jangan sia-siakan waktu kita. Jangan sampai kita menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Quran ada orang yang menyesal, "Rabbi laula akhiratani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin." Orang-orang nanti ketika sudah berada di alam kubur, mereka itu menyesal. Ya Allah, berikan aku kesempatan untuk hidup lagi. Walaupun 1 hari, 2 hari. Aku ingin bersedekah ya Allah. Aku ingin beramal soleh ya Allah. Tapi penyesalannya seperti ini tidak ada gunanya lagi. Nanti di alam barzah, di alam akhirat, orang yang sedikit amalnya akan menyesal. Jangankan di akhirat kaum muslimin, ketika sakratul maut sudah banyak yang menyesal. Di dalam satu riwayat, ada sahabat Nabi yang meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengantarkan sampai ke kuburan.
Selesai dari itu, sepulang dari itu bertanya kepada istri sahabat, kira-kira apa pesan suamimu sebelum meninggal dunia? Kemudian sang istri menjawab, tidak ada ya Rasulullah, suamiku tidak mengatakan apa-apa kecuali yang ia katakan 3 kata, 3 kalimat, dan aku tidak tahu apa maksud yang dikatakan oleh suamiku ini. Katanya, wahai ya Rasulullah, sebelum dia menghembuskan napas terakhir, dia mengatakan yang pertama, andaikan lebih lama, lalu terputus. Yang kedua, dia mengatakan, andaikan yang baru, lalu terputus. Yang ketiga, suamiku mengatakan, andaikan semuanya, lalu terputus. Kemudian dia menghembuskan nafas yang terakhirnya. Aku tidak tahu apa maksud kalimat ini ya Rasulullah. Apakah yang ditampakkan kepada dirinya adalah dahsyatnya sakaratul maut, atau sebaliknya ya Rasulullah? Kata Nabi, ketika orang sakaratul maut, pintu taubat akan ditutup. Maka di saat itu orang-orang akan diperlihatkan balasan amalnya. Kalau ada orang yang meninggal dunia sambil tersenyum, subhanallah, itu pertanda husnul khatimah. Kenapa? Karena sakaratul maut itu paling sakit di dunia. Kalau ada para ibu-ibu yang melahirkan, itu tak kalah sakitnya dibanding dengan sakaratul maut. Sulit kita lihat kalau ada ibu-ibu melahirkan sambil tersenyum. Tapi kalau ada orang yang meninggal dunia sambil tersenyum, mungkin yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah keindahan dari balasan amal yang ia lakukan. Mungkin itu yang dilihat oleh suamimu. Rasulullah menjelaskan, yang dikatakan oleh suamimu itu yang pertama, andai kata lebih lama. Suatu ketika suamimu itu ingin melaksanakan sholat Jumat. Di tengah perjalanan dia menemui orang buta. Kemudian dituntun sampailah dia ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu adalah sebuah kebaikan, dan itu pahalanya sangat besar. Ketika sahabat ini meninggal dunia sakaratul maut, Allah tampakkan balasan amalnya, pahalanya luar biasa, timbul juga penyesalannya. Apa katanya? Andaikan lebih lama. Kalau seandainya diberikan oleh Allah kesempatan ia untuk hidup, mungkin dia jemput orang buta ini dari rumah, lalu dituntun ke masjid. Sesudah dari masjid dia antarkan pulang. Dia sanggup melakukan itu setiap hari, karena saking besarnya pahala yang Allah tampakkan kepadanya. Lalu ya Rasulullah, kata istrinya tersebut, apalagi ya Rasulullah? Yang kedua, kata suamimu itu, andaikan yang baru. Suatu ketika suamimu hendak melaksanakan sholat subuh. Kemudian dia memakai baju 2 lapis. Lapisan yang pertama yang ia pakai adalah yang baru. Lapisan yang kedua yang ia pakai adalah yang lama. Kemudian di tengah perjalanan dia menemui orang yang sangat kedinginan. Lalu dibukalah kain yang lama ini, dikasihkan kepada orang yang kedinginan tersebut. Yang ia pakai adalah kain yang baru, baju yang baru. Ini adalah kebaikan dan pahalanya luar biasa. Ketika sakaratul maut timbul penyesalannya, ketika ditampakkan oleh Allah balasan pahala, balasan amal yang ia lakukan, luar biasa besarnya. Dan dia mengatakan, andaikan yang baru. Seandainya saat itu yang baru yang ia kasihkan, mungkin pahalanya jauh lebih besar. Yang terakhir, suamimu itu mengatakan, andaikan
andaikan semuanya. Kamu mungkin masih ingat wahai istri sahabat, ketika suamimu pulang dari masjid, lalu kemudian kamu memberikan sebuah roti kepadanya, dan saat itu datanglah tamu. Kemudian suamimu membagi dua roti itu, setengah untuk tamu dan setengah untuk dirinya, dan pahalanya luar biasa. Ketika sakaratul maut, Allah tampakkan pahalanya luar biasa besarnya ternyata. Kemudian dia mengatakan, andaikan semuanya. Mungkin saat itu seandainya seluruhnya ia berikan, mungkin pahalanya jauh lebih besar. Sahabat Nabi saja yang kerjanya dari masjid ke masjid untuk melaksanakan sholat, ketika sakaratul maut masih menyesal. Bagaimana dengan kita yang masih banyak kekurangan, yang masih banyak kealpaan? Oleh karena itu kaum muslimin, memasuki tahun baru 2021 ini, marilah kita muhasabah, merenung sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita upayakan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Tahun ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan tahun esok lebih baik daripada tahun ini. Mudah-mudahan di khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.